After talking about the first conditional, now let's talk about the second conditional atau conditional sentence tipe 2. Okay, still the same. Jadi semua conditional sentence itu sama, ada dua klausa, ada condition atau result. Condition if clause dan result adalah main clause. Take a look at the sentence. If I won the lottery, I would travel a lot. Jadi di sini artinya adalah jika saya memenangkan lotre, saya akan travel, saya akan sering bepergian. Jika saya memenangkan sebuah lotre, saya akan sering bepergian. Oke, dalam second conditional, perbedaannya dilihat dari structure atau unsur kebahasaannya, yaitu yang pertama di if clause tetap sama. Di if clause bisa kalian lihat if plus past simple. Jadi kalau di first conditional tadi menggunakan present simple, kalau di second conditional menggunakan bentuk past simple. Seperti apakah itu? Jadi dia menggunakan subjek. Dari setelah subjek, di sini subjeknya adalah I, kemudian diikuti dengan verb bentuk kedua, yaitu won di sini. Bentuk kedua dari win, menang atau memenangkan. Dan kemudian ditambah dengan main clause, dan main clause-nya di sini struktur bahasanya yaitu subjek, di sini I, kemudian ditambah would plus verb bentuk ke-1. Jadi tadi kalau di first conditional menggunakan will, kalau di second conditional menggunakan verb 1. Nah, sama seperti yang tadi bisa dibalik, kalau menggunakan if clause-nya dahulu, maka memakai koma. Tapi kalau tidak menggunakan if clause, maka maksudnya kalau if clause-nya ditaruh di akhir, maka I will travel a lot if I won the lottery. Jadi tanpa koma. Nah, sekarang mari kita bahas tentang uses atau kegunaannya dan probability kemungkinannya terjadi. There are two functions or uses of second conditional. Ada dua. First, we can use it to talk about things in the future that are probably not going to be true. Maybe I'm imagining some dream, for example. Jadi yang pertama, kita bisa menggunakan second conditional untuk membicarakan tentang hal-hal di masa depan yang kemungkinannya tidak akan terjadi atau tidak benar. Nah, kemungkinan mungkin dia ini si pembicara sedang berimajinasi tentang sebuah mimpi. Itu sebagai contoh. Oke. Look at this example. If I won the lottery, I would buy a big house. Jika saya memenangkan lotre, saya akan membeli rumah yang besar. Nah, dia menggunakan second conditional. Kenapa? Karena ini alasannya. I probably won't win the lottery. Karena dia kemungkinannya ya tidak akan memenangkan lotre. Karena lotre itu kan dari jutaan orang cuma diambil satu. Jadi kemungkinannya ini terjadi, kemungkinan if clause-nya terjadi itu sangat kecil gitu. Makanya dia menggunakan second conditional. Okay, look at this another example. If I met the Queen of England, I would say hello. Jika saya bertemu dengan Ratu Inggris, saya akan mengucapkan hello. Oke, jadi kemungkinannya bahwa si pembicara bertemu dengan Ratu Inggris itu sangat kecil, bahkan hampir tidak mungkin. Itulah kenapa dia menggunakan second conditional. Nah, itu gunanya. Terus, untuk contoh ketiga, she would travel all over the world if she were rich. Dia akan bepergian mengelilingi dunia jika dia kaya. Nah, tapi pada kenyataannya dia saat ini ya kurang mampulah untuk menghabiskan uang untuk keliling dunia. Oleh karena itu dia menggunakan second conditional. Karena if clause-nya ini tidak mungkin atau memiliki kemungkinan yang sangat kecil untuk terjadi. The second use. Jadi tadi saya sudah bilang kalau ada dua kegunaannya, dan sebelumnya sudah membahas yang pertama. And second, we can use it to talk about something in the present which is impossible because it's not true.
Jadi kita bisa menggunakannya untuk membicarakan atau berandai-andai tentang sesuatu yang ada pada saat ini, tetapi tidak mungkin atau itu tidak benar dan tidak mungkin untuk menjadi benar. Okay, take a look at this example. If I had his number, I would call him. Jika saya punya nomornya, saya akan menelponnya. Nah, ini menggunakan second conditional. Kenapa? Karena ini sudah si pembicara ini sudah ada alasannya. I don't have his number now, so it's impossible for me to call him. Saya tidak punya nomornya sekarang, jadi ya impossible, tidak mungkin untuk memanggil dia, untuk menelpon dia. Itulah kenapa dia menggunakan second conditional. If I had his number, I would call him. Nah, ini kan membicarakan suatu hal yang saat ini, yang timeline itu terjadi saat ini. Tetapi kenyataannya hal itu tidak mungkin terjadi karena tidak benar. Jadi ini contohnya ini tadi, if I had his number I would call him. Karena tidak punya nomornya, ya berarti dia tidak mungkin kan untuk memanggil atau untuk menelpon dia. Oke. Take a look at this example also. If I were you, I wouldn't go out with that man. Jika saya kamu, saya tidak akan pergi dengan orang itu. Oke, jadi perhatikan, ini dia membicarakan sesuatu yang sedang terjadi saat ini. Tetapi, if clause-nya, kalian lihat, if I were you, jika saya adalah kamu, which is impossible. Ya, oke, jadi tidak mungkin saya menjadi orang lain, gitu kan. Tetapi ini dia cuma berandai-andai, kalau andaikan saya jadi kamu, saya nggak akan mau sama orang itu. Nah, kayak gitu contohnya. Oke, nah ini note, ada catatan yang perlu kalian ingat. Oke, we can use were instead of was with I and he, she, it. This is mostly done in formal writing. Oke, jadi kita bisa menggunakan were untuk menggantikan was, walaupun subjeknya adalah I, he, she, or it. Dan ini conditional second conditional yang menggunakan were itu sangat sering digunakan terutama pada formal writing, penulisan-penulisan yang konsepnya adalah formal. Tetapi dalam spoken, dalam kehidupan sehari-hari, umumnya memang menggunakan were. Tapi ingat ya, hanya di conditional sentence. Jadi misal ini ada kalimat biasa, kalimat normal, bukan conditional. I was watching TV last night when the bomb exploded. Jadi I, karena dia subjeknya adalah I, maka menggunakan was. I was watching TV last night when the bomb exploded. Ini kalau kalimat normal. Tetapi ketika kalian membuat sebuah conditional sentence, subjeknya walaupun itu I, you, they, we, she, it, tetap menggunakan were. Jadi tidak menggunakan was tapi menggunakan were. Nah, this exception applies only to unreal conditionals, that is situation that do not reflect reality. Jadi pengecualian ini tuh hanya berlaku untuk sebuah conditional sentence yang memang benar-benar nggak nyata dan tidak mungkin untuk terjadi. For example, if I was a rich man, I would make more charitable donation. Jika saya orang kaya, saya akan membuat donasi-donasi untuk kebaikan gitulah ya. Nah, di sini karena ini conditional sentence, maka kalimat ini salah. Yang benar adalah menggunakan if I were a rich man, I would make more charitable donations. Jadi ingat ya, di second conditional, second bentuk kedua, apapun subjeknya, ketika dia diikuti dengan to be atau was atau were, maka yang digunakan adalah were. Seperti ini. If I were you, I wouldn't go out with that man. Itu tadi. If he were here right now, he would help us. Jika dia ada di sini sekarang, dia akan membantu kita. Tapi pada kenyataannya dia sedang tidak ada di sini, jadi dia tidak bisa membantu kita. Itulah kenapa kalimatnya if he were here right now, he would help us.